Semuanya, selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah tripod fluid head yang murah banget. Nggak murah sih, ya cukup murah, yaitu adalah Takara Fit 234. Ya, seperti yang tadi dilihat gitu loh di awal. Tripod ini itu sebelum gue bakal kasih harganya dulu. Harganya itu cuman 300-an pokoknya. Jadi kita langsung lihat aja sih dari kardusnya. Ini dia. Di bagian sini ada tulisan Takara, dan di sininya juga ada orang nangis, anak kecil nangis ya. Jadi keren kan? Ini dia, ada tulisan Takara sama gambar siluet dari si tripodnya, dan juga ada tulisan dari si Takara Fit 283. Ini juga di sini ada tulisan dan ada spesifikasinya, yaitu gue bacain dulu sebentar. Ada menggunakan skrup 1/4, bagian kakinya ada 4, tinggi maksimal 1500 mm, panjang terlipat 500 mm, tinggi minimalnya itu 520 mm, dan berat. Di sini juga ada tulisan berat, tapi gue nggak tahu beratnya itu berat apa. Apakah berat dari yang tripod ini, berat tripodnya, atau berat beban yang maksimal tripod ini tampung gitu loh, atau berat rindu. Jadi lanjut aja, kita langsung buka kardusnya. Dan di dalam kardusnya kita mendapatkan satu buah tas yang ada tulisan Takaranya lagi. Ini sih parah ya, ada tulisan Takara menggunakan warna putih ya. Jadi, dan ini tasnya juga bisa kita selempangin tuh, set, tinggal taruh sini gitu. Langsung aja kita buka si tasnya. Ini ada resletingnya ya, kalau enggak namanya bukan tas dong, set. Dan ya, tripodnya ini dia. Ini sebenarnya udah lama sih, gue masukin lagi aja ke dalam plastik. Jadi kita langsung buka aja. Dan ini dia tripodnya. Di bagian luarnya ada tulisan Takara Fit 234. Dan langsung bahas aja build quality-nya. Tapi gue bakal bahas ini tuh dari kaki-kakinya dulu. Kaki-kakinya itu di sini dia udah bisa diatur cuy. Gue nggak tahu ini namanya apa, sistem apa. Jadi yang jelas bisa diatur di sininya, bisa ikutin sesuai medan yang kita taruh tripod ini. Dan sistem pengunciannya juga udah menggunakan sistem penguncian flip lock. Jadi tinggal kita buka dan tinggal tutup lagi gitu aja lah. Pokoknya standar lah, sebagai tripod-tripod biasa juga banyak kok. Ternyata tadi gue bilang tinggi maksimalnya itu adalah 1500 mm. Juga udah menggunakan tadi itu 4 bagian kaki-kaki yang seperti yang tadi. Dan ya, tinggi maksimalnya itu kan tadi 1500 mm, dan ini masih bisa di tambah lagi ketinggiannya dengan cara mempersempit atau memperkecil sininya. Pokoknya ya digituin lah. Dan build quality dari si tripod ini juga udah menggunakan bahan besi, walaupun gak semuanya itu besi. Kayak di bagian headnya atau di sininya itu plastik, di sininya plastik, pokoknya gitu. Bagian catnya ini menggunakan cat warna hitam doff. Jadi langsung aja kita bahas ke bagian atasnya. Di bagian atasnya kita langsung melihat sebuah water pass yang fungsinya itu buat ngelihat keseimbangan dari si tripod ini. Dan juga di sini ada kayak putaran gitu kunci untuk kita membuka kunci dari si ininya nih. Apa sih namanya? Ya pokoknya gitu. Jadi tinggal kita, dan ini juga udah pakai yang putar-putar gitu. Ya karena ini tripod video gitu loh, tripod fluid head, kita bisa atur pegangannya itu mau madep atas atau madep bawah dengan cara muter si kuncinya di bagian yang depannya. Tripod ini juga udah menggunakan sistem quick release, jadi gampang banget kalau misalnya kita mau buka pasang si tripodnya. Di bagian bawahnya juga ada tempat buat kita naruh barang atau kita naruh pemberat di sini, yang fungsinya itu buat bikin tripod ini itu makin stabil gitu loh. Tripod ini juga udah ada pegangannya, jadi kita tinggal puter aja di bagian kalau misalnya kita mau pasang ke kamera atau ke holder Dan untuk mengatur fluid headnya ada di bagian kirinya, kita tinggal putar-putar aja. Kalau misalnya kita pengen longgarin, kita bisa putar ke depan atau ke kiri. Kalau misalnya pengen dirapetin, itu bisa diputar ke belakang atau ke kanan. Dan fluid head dari tripod ini itu juga bisa dilepas, jadi kita bisa ganti lagi kalau misalnya kita ada budget lagi. Dan kalau misalnya tripod ini rusak fluid headnya, jadi kita nggak harus ganti satu body.
Dan ya mungkin segitu dulu. Sebelumnya gue bakal kasih tahu kekurangan dari si tripod ini, yaitu adalah bahan materialnya yang masih kurang solid. Karena ya mungkin harga segitu juga udah cukup mewah, tapi gue nggak tahu kenapa. Pokoknya di situ terlalu parah, dan di sini tuh bisa digoyang-goyangin nih fluid headnya tuh. Dan juga di sini nggak ada pegangannya tuh. Seandainya kalau misalnya kayak di tripod Takara Fit 283 itu di sini ada busanya yang itu buat pegangan kita jadi lebih enak lah pokoknya gitu. Yap, gue bakal kasih tahu bahwa tripod ini tuh worth it atau enggak. Gue bakal kasih tahu, dan tripod ini tuh sebenarnya worth it buat kalian yang sebenarnya mau mulai YouTube juga menurut gue udah oke. Dan daripada beli tripod yang kayak harga 30 sampai 40 ribu itu gampang rusak, mendingan beli yang kayak gini langsung gitu. Dan ini ukurannya juga cukup gede dibandingin sama tripod gue yang lama nih. Yang ini tuh jauh banget nih ya, tingginya juga tadi kan ya kelihatan. Pokoknya segitulah ya. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan mungkin kalau kalian yang mau bikin perbandingan antara dua tripod ini nih, tripod di bawah 100 ribu sama tripod di atas 100 ribu, bisa tulis di komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.